alikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, firman Allah, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kita sudah bersyukur ya, alhamdulillah para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sudah dimasukkan beriman memiliki iman, bertakwa memiliki takwa, berduit memiliki duit ya. Apa apalagi berilmu memiliki ilmu, itu kata pengesah apa? Harus memiliki iman. Iman sudah dimasukkan ke dalam hati kita. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, kata Allah, baru Islam. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Yang mulia para wakil talqin yang hadir malam hari ini, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Mustafa dari Madura, Kiai Hasan Basri dari Makassar, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji yang tadi barusan menyampaikan khidmat ilmiahnya yang luar biasa, penting sekali buat kita semua. Ada hadir juga Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat dari Yogyakarta, dari UGM Yogyakarta. Juga hadir Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo dari Bogor, Bunda Haya, Prof. Priyatno, Mas David, Bunda Sari, dan keluarga besar semuanya, para petugas manakib, para ikhwan walafat, di mana saja berada, semoga Allah berkahi semuanya sekalian selamanya. Kabulkan hajat kita, apapun hajatnya, dimudahkan segala urusan kita, apapun urusannya, baik dunia maupun akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Hadirin ikhwan walafat rahimakumullah, meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, Pak Kiai Nurul Yakin, tentang rukun agama. Bukan rukun Islam ya, rukun agama. Rukun agama ada 3, iman, Islam, ihsan. Kita itu sebetulnya belajar torikoh itu, masukkan kita sudah Islam nih ceritanya ya. Sudah Islam, imannya sudah benar, sudah berislam. Meskipun mayoritas kebanyakan Islam KTP. Kemudian kita masuk kepada torikoh. Nah itu kita sebenarnya belajar yakin gitu ya. Belajar untuk yakin atau menempa diri supaya sampai yakin. Kalau sudah yakin, kun fayakun. Sudah yakin. Ati ini ajalka takulu kun fayakun. Jadi kalau sudah yakin sampai yakin, kata Allah dalam hadis kursi, aku akan jadikan, taatlah kepadaku, aku akan jadikan apa yang kamu mau, apa yang kamu mau jadi. Allah yang jadi itu, syaratnya taat. Gitu. Dan kita, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, makom kita belum sampai ke situ, kita masih belajar. Yang sudah sampai ke situ pasti itu adalah guru agung kita. Maka kita berwasilah, gitu ya, bersandar kepada beliau, gitu. Berwasilah, wasilah mudah disampaikan. Kalau mau mengerti apa itu wasilah, gitu ya. Kalau kita ingin ketemu dengan presiden, ya cari dulu orang yang dekat dengan presiden. Nah, kalau kita mau ke Prabowo nih ya, coba dekatin dulu itu siapa tuh ajudannya itu. Siapa tuh? Teddy Wijaya itu ya. Nah, itu mudah itu gitu. Nah, demikian juga kalau kita bertorikoh, enak bertorikoh itu ya. Semua mudah, jalan yang paling mudah, paling cepat, paling utama. Sayyidina Ali minta, tunjukilah aku jalan yang paling cepat, yang paling mudah, paling utama. Itu kalau bertorikoh itu mudah, cepat, utama. Itu amalan yang paling utama, mudah juga, dan cepat. Usul ilallah, sampai kepada Allah. Nah, belajar yakin itu, ya, yakin itu apa? Yakin itu adalah iman atau percaya. Beriman kepada siapa? Nah, kepada Allah tadi disampaikan, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada ketetapan baik dan buruknya. Beriman berarti yakin kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang maha mencipta, maha mengatur, maha melindungi, maha bijaksana, maha pemurah,
Maha penyayang, maha kuasa, maha pengampun, maha lembut, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan nama-nama Allah yang mulia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwa lahul lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang baik. Quran surat Toha ayat 8. Kemudian berislam, tadi disampaikan. Tadi beriman, berislam. Berarti yakin dengan ajaran Islam. Kita beriman, sekarang berislam. Harus yakin dengan ajaran Islam. Ya. Dulu pernah ada teman saya menyampaikan, segitu yakinnya antum gitu, bahwa antum sudah masuk surga. Yakin. Kalau kamu tidak yakin dengan ajaran Islam yang akan menghantarkan kamu selamat dunia dan akhirat, tinggalkan aja. Tuh. Jadi kita harus hakul yakin. Nah, yakin dengan ajaran Islam, yakin jalan menuju keselamatan. Kata Islam itu berasal dari kata bahasa Arab, ya. Salama, yang berarti kedamaian atau keselamatan. Atau kata Islam juga berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti berserah diri kepada Allah, patuh, tunduk, dan taat dalam melaksanakan apa yang disyariatkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, firman Allah, katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah kami telah tunduk, kami telah Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kita sudah bersyukur ya, alhamdulillah para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sudah dimasukkan beriman memiliki iman, bertakwa memiliki takwa, berduit memiliki duit ya. Apalagi berilmu memiliki ilmu, itu kata pengesah apa? Harus memiliki iman. Iman sudah dimasukkan ke dalam hati kita. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, kata Allah, baru Islam. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Yang ketiga tadi, berihsan. Berihsan berarti yakin dengan jalan thariqah. Beriman berarti kita yakin dengan rukun iman. Berislam berarti kita yakin dengan rukun Islam. Berihsan berarti kita yakin dengan jalan thariqah, yakni jalan penyempurnaan ihsan, bahwa hakikat dari segala sesuatu itu dialah Allah. Tidak akan bisa sampai ke hakikat ini kalau kita tidak berthariqah. Berthariqah itu ditalkin zikir. Selain mengamalkan amalia-amalia atau syariat yang disyariatkan oleh Islam, berzikir kepada Allah, karena azzikur ruhul ibadah. Zikir itu ruhnya ibadah. Apapun ibadah kita. Sholat, zakat, puasa, haji, semuanya. Sedekah, ya, berbuat baik, semuanya. Tanpa ada zikir kepada Allah, itu ibadah kosong. Gitu. Jadi zikir itu ruhnya ibadah. Ya. Amal soleh itu diangkat oleh kalimat toib, ya, kalimat la ilaha illallah. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna istaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan itu, agama Islam atau berthariqah, ya, dalam hal ini, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air. Maksudnya rezeki, kemudahan, keberkahan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang melimpah ruah. Quran surat Al-Jin ayat 16, ya. Jadi itu ketenangan, keberkahan, ketentraman, kedamaian itu suasana hati, suasana kolbu. Dengan berzikir ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Itu ada yang mengatur, ya. Rezeki ada yang mengatur, semuanya ada yang mengatur, ya. Allah azza wa jalla, wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, ya. Ini juga menjadi dalil bahwa thariqah itu ada di dalam Al-Quran. Wa ala wistaqamu ala thariqah. Nah, ya.
Torikoh, torik di sini torik jalan agama Islam ya secara umum ditafsirkan. Maka kalau kita zikir kita istiqomah, tadi zikir kita banyak, mengamalkan amaliyah gitu, yakin kepada Allah, yakin kepada mursyid. Nah, ma'an godako, ma'an godako ya. Dikasih air, ma itu air, godako, rezeki, kemudahan, keberkahan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan yang melimpah ruah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadil mu'minin. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, itulah ayat-ayat Allah ya. Ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para utusannya, nah, itu akan menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman ya. Sebaliknya akan menambah kekafiran ya bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang munafik. Jadi ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para utusannya itu akan menambah keimanan, sekaligus juga dia akan menambah orang kafir semakin menjadi-jadi ya, dalam sejarahnya seperti itu ya. Yang di hati mereka ada penyakit ya. Penyakit apa? Penyakit keimanan. Apa penyakit keimanan? Ragu ya, buruk sangka, menyepelekan dan lain-lain penyakit hati. Sumbernya adalah keyakinan yang lemah, iman yang lemah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsirun. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Quran surat At-Taubah ayat 124. Sebagai contoh, para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, maklumat-maklumat pengelsahabah ada semakin menambah keyakinan para ikhwan, semakin mendekat kepada pengelsahabah. Ada juga sebaliknya menjadikan para ikhwan semakin menjauh dari pengelsahabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan illa rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam kekafiran itu. Quran surat Taubah ayat 125. Dan orang-orang yang menjauh atau meninggalkan pengesahabah itu sesungguhnya mereka lah yang ditinggalkan oleh pengesahabah ya. Orang-orang yang meninggalkan dari berzikir kepada Allah sesungguhnya mereka lah yang ditinggalkan dari berzikir kepada Allah ya. Torikoh ini sekali lagi jalan khusus yang panjang sekali yang melalui berbagai situasi alam yang berbeda ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang terjal, kadang datar, kadang berbatu ya, kadang pula padang pasir ya, kadang basah, kadang kering, tetapi semua itu harus kita lalui, bertahan dengan situasi apapun, yakni istiqomah dengan zikir untuk sampai kepada Allah yang menjadi tujuan kita sesungguhnya atau wusul illallah. Jadi bertorikoh itu harus kita ikuti. Jadi ngikut aja pengesabah, ikut aja. Kadang lewat Indonesia ikut, lewat Malaysia ikut, lewat Arab ikut, lewat apa gunung berbatu ikut, lewat lembah ikut, nyebrang sungai kita ikut. Situasinya, situasi politiknya begini ikut, politiknya begitu ikut, presidennya begitu. Tapi torikoh ini, presiden ganti presiden, situasi ganti presiden, torikoh ini tetap jalan. Wa ala istaqomu ala torikoh la astoinahum ma'an godak. Jadi kita istiqomah aja, zikir aja gitu. Tapi kalau kita melihat lewat tempat yang indah kita berhenti, padahal kafilah tetap berlalu gitu ya. Lewat tempat terjal kita berhenti, ya tinggal kita. Dan kita senantiasa selalu bersama dengan pengusaha jalan terus ya. Dalam situasi apapun, baik senang maupun duka, terus zikir la ilaha illallah. Ilaha illallah, la ilaha illallah. Kacamata kuda kata pengesabah, jangan hiraukan kiri dan kanan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Juga Allah berfirman juga, maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Tuhan memiliki ars atau singgasana yang agung. Quran Surah At-Taubah 129. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Oleh karena itu ya tadi disampaikan dalam firman Allah, utusan-utusan Allah itu maha penyayang, maha penyantun ya. Dan disitulah kita perlunya bermursyid, bersandar kepada mursyid. Sekali lagi mursyid. Mursyid itu adalah warasatul anbiya yang silsilahnya terus sampai nyambung sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita bersama rombongan itu. Semoga Allah berkahi semuanya selamanya segalanya dengan berkah karomah pengusaha Abah. Aus qadasallahu sirra al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.